Mulutmu adalah harimaumu. Seringkali kita mendengar bahasa tersebut. Apa maksud dari peribahasa tadi? Maksudnya, ucapan dapat mengangkat derajat. Namun, ucapan juga bisa menjatuhkan seseorang. Itulah salah satu dari bukti keimanan yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu memelihara lisan. Adapun bukti beriman yang telah diajarkan oleh Islam yaitu ada 4. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan serta menutupi aib orang lain. Maka dari itu, marilah kita bahas satu persatu mengenai bukti beriman yang ada di dalam Islam. Perkenalkan, saya Revani dari kelas 11 MP1, presensi 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan sikap menepati seluruh perkataan, kesepakatan, dan komitmen yang telah kita ucapkan. Janji tidak hanya dilakukan kepada sesama manusia, tetapi janji dapat kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita berjanji untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan amanat, serta menjauhi larangannya. Ingat, janji adalah hutang. Setiap orang beriman pasti selalu dapat menjaga kepercayaannya. Sekali kita ingkar janji, maka hilanglah rasa hormat orang kepada kita. Jadi, ketika kita sudah berjanji, maka tepatilah, tunaikanlah. Karena janji dapat mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Poin kedua yaitu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat adalah mengakui segala karunia yang telah diberikan oleh Allah, baik besar maupun kecil. Dengan tiga cara, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Hati yaitu kita harus percaya bahwa karunia dan nikmat itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Lalu yang kedua, lisan. Setelah kita mendapat karunia dan nikmat Allah, maka jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, sebagai rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, perbuatan. Dengan karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan gunakan karunia tersebut untuk berbuat maksiat, tapi gunakanlah untuk melakukan kebaikan. Contohnya, ketika kita mempunyai ilmu, maka gunakanlah ilmu tersebut untuk membantu orang lain. Lalu kita harus selalu merasa cukup. Harus selalu merasa cukup atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan sebagai amanah. Setiap detik kita diberikan nikmat. Bahkan udara yang kita hirup harinya itu merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur tidak akan selalu merasa kurang dikarenakan hatinya penuh dengan rasa cukup. Semakin kita bersyukur, semakin juga Allah tambahkan nikmatnya. Maka dari itu, sekecil apapun nikmat telah diberikan, jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah. Poin ketiga yaitu memelihara lisan. Memelihara lisan berarti kita harus menjaga perkataan kita terhadap orang lain agar orang tersebut tidak tersinggung. Dan kita juga harus menjaga lisan kita agar selalu berkata benar dan bermanfaat. Contohnya tidak menyebarkan gosip atau bahasa gaulnya gibah. Nah, pernyataan tersebut ini seringkali kita realisasikan baik di masyarakat maupun di lingkungan yang lainnya. Ini merupakan suatu tindakan yang salah. Sebaiknya kita mencegah perbuatan tersebut dan mulai mengajak orang untuk mengucapkan kata-kata yang lebih bermanfaat. Kata-kata bisa menjadi obat, tetapi kata-kata juga bisa menjadi racun. Mulut kita kecil, tapi dampak yang diberikan, yang diperoleh itu sangatlah besar. Maka dari itu, jagalah lisan kalian untuk menyemangati, menenangkan, serta mengingatkan kebaikan. Karena diam itu lebih baik daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan.
Poin terakhir yaitu menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain adalah menjaga kehormatan sama muslim dengan cara tidak membongkar kesalahan, kekurangan, dan rahasia mereka pada orang lain. Hal ini bukan kita memberikan kemungkaran, tetapi hal ini untuk menjaga martabat orang-orang. Contoh, tidak menyebarkan keburukan teman melalui media sosial. Seringkali kita menemukan sindik-sindikan melalui media sosial, contohnya WhatsApp, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Ketika ada seorang teman yang mempunyai kesalahan kepada kita, sebaiknya kita menasihati teman kita secara pribadi. Jangan terang-terangan menyebarkan kesalahan mereka di media sosial. Bisa saja karena perbuatan kita yang menyebarkan kesalahan teman kita, bisa saja martabat teman kita bisa hancur karena perbuatan kita tadi. Maka dari itu, bagaimana cara agar bisa dapat menjaga martabat orang lain, entah membuat orang lain tersebut bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Setiap orang pasti memiliki aib, bahkan kita pun tidak luput dari kesalahan. Jika kita menutupi aib lain, maka Allah akan menutupi aib di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi sibuklah memperbaiki diri sendiri. Itulah definisi dan motivasi yang saya berikan mengenai bukti beriman. Ternyata sekali ya perbuatan maksiat yang masih dinormalisasikan di lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita ajak orang agar berbuat hal yang lebih bermanfaat dan tidak melakukan maksiat. Kita pasti bisa melakukannya. Everyone can do anything good. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.